Iya, saya mulai menggeluti konten di YouTube khususnya untuk komedi politik itu sejak 2018 ya. 2012 saya sudah mulai ada di YouTube. Cuman mulai agak lebih sering itu 2018 sampai sekarang, dan ya cukup menyenangkan buat saya. Tantangan yang pertama adalah bersikap waras di saat isunya itu ngajak kita nggak waras, bersikap lurus di saat situasi mengajak kita belok, bersikap kita biasa-biasa aja di saat situasi mengajak kita untuk menjadi tidak biasa. Itu tantangannya. Ya, saya pikir Gen Z ya, ini penting banget untuk bersikap kritis, vokal, menyuarakan apa yang ada dalam hatinya, nuraninya, itu penting banget. Kita bukan bagian dari generasi yang dikasih A ikutnya A, dikasih B ikutnya B. Kalau ujung-ujungnya itu bikin kita ribet sendiri hidup kita. Jadi kita misal soal pajak kita boleh bersuara, itu hak kita. Soal situasi ketidakadilan kita boleh bersuara. Hanya saja bersuara itu kan ada yang namanya etika, ada yang namanya moral, ada yang namanya aturan. Boleh bersuara apa saja, tapi jangan lupa soal moral, soal etika tadi. Walaupun banyak dicontohkan figur-figur Republik ini yang tidak peduli dengan moral dan etika, tapi kita sebagai anak muda, apalagi Gen Z yang tertarik untuk bersuara, jangan lupakan itu. Nah, intinya itu. Sukanya ya karena kita bisa mengomentari atau mengkritik ya pemerintahan, karena pemerintah itu harus kita kritik, karena dengan cara itu kita bisa membangun bangsa ini lewat masyarakat seperti kita gitu, mengingatkan pemerintah lebih tepatnya ya. Cuma yang nggak senangnya itu ada orang yang nggak suka sama kita, itu kan bisa jadi dipakai jadi delik atau apa yang membuat kita agak ya dikit-dikit hukum gitu loh. Itu aja sih tantangannya ya. Makanya kita harus benar-benar menjaga cara komunikasi kita, cara penyampaian kita, dan harus tahu undang-undang. Ya, harapannya untuk Jakarta harus makin menyala, dan ke depan kita lebih memikirkan SDM manusianya. Sebentar lagi kita akan surplus manusia. Kalau itu nggak ditata dengan baik, kita akan kewalahan dengan bangsa kita sendiri. Jadi kita mulai itu dari kota Jakarta, dan itu akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Ya, kita dukung. Karena gini ya, basic gue kan seorang aktivis, jadi kayak udah panggilan dari hati nurani gue bahwa gue harus selalu kritis, menyikapi ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Itulah yang menjadi dasar utama gue sampai saat ini, sampai detik ini masih kritis, walaupun gitu ya banyak rintangan yang harus gue hadapin. Ya kalau gue kayak diteror, bahkan rumah gue mau dikepung gitu walaupun gak jadi, itu pernah terjadi gitu. Jadi justru dengan adanya teror ini makin semangat gue untuk mengkritisi, karena ini adalah bagian dari perjuangan gue dalam berusaha lah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang ada di Indonesia. Ya memang gue tidak bisa sepenuhnya, minimal gue udah berkontribusi lah untuk negara ini. Pesan gue buat pemerintah, tolonglah pemerintah ini kan pijakan rakyat ya, bersikap seadil mungkin, senetral mungkin, tidak ada keberpihakan dengan pihak-pihak manapun, apalagi kalau sampai pemerintah ini bisa diintervensi ya, itu sangat berbahaya. Karena rakyat percaya kepada pemerintah, tapi ketika pemerintahnya udah nggak baik, jangan pernah berharap rakyat bisa percaya dengan pemerintah yang ada. Di demo lagi, dikritisi lagi. Emang nggak capek apa pemerintah dikritisi terus?
Please dong, pemerintah itu bijak sedikit, dan gue minta memang berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan berdiri di atas kepentingan atau golongan-golongan tertentu yang sibuk menuhin perutnya sendiri. Yang paling berkesan sih kayaknya jadi lebih melek sama politik ya, yang tadinya mungkin agak apatis, nggak peduli sama politik. Ternyata kepedulian kita buat politik itu ada pengaruhnya buat negara kita, mungkin nggak secara langsung ya. Dan pengalaman paling berkesan lainnya adalah bisa bertemu beberapa orang penting ya, karena kan saya nggak penting ya, saya sama cewek saya aja dianggap nggak penting, tahu nggak cewek saya tuh jadi curhat ya, punya jadi ketemu beberapa tokoh, seneng lah. Oke, tipsnya buat teman-teman yang baru mulai, jangan lupa mandi 2 kali sehari, kemudian makan juga 2 kali sehari, karena kebersihan dan juga urusan perut itu penting. Sebelum memulai sesuatu, kalau itu belum keurus, nggak akan mulai. Itu yang paling penting. Kemudian lebih sering baca-baca berita. Kemarin saya baca berita ya kan, pas saya baca berita bola nggak taunya. Ya yang paling penting banyak baca berita, berani aja, yang penting tahu batasan, kemudian sesuai hati nurani, karena apa yang kita omong ini menjadi sebuah wakil buat para teman-teman mungkin yang punya kekesalan, kita menyampaikannya gitu. Banyak banget yang unik ya, dari yang tadinya nggak begitu dikenal orang, sampai dikenal orang, sampai dihujat-hujat, itu udah biasa. Sampai saya ngapus salah satu aplikasi saya karena nggak kuat juga ya kalau ngelihat-lihat hujatan itu, tapi nggak apa-apa. Hujatan itu sebuah berkah, jadi hujatan itu juga yang ngebangun mental aku lebih kuat lagi. Thank you semua. Dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya aku selalu menyuarakan anak-anak muda, Gen Z terutama, karena mereka itu ujung tombaknya masa depan negara kita. Jadi menurut aku kalian nggak boleh bener-bener apatis ya sama politik Indonesia. Jadi sebenarnya kalian itu ujung tombak politik Indonesia. Jadi aku minta banget sama kalian, mulailah melek politik, mulailah terjun dalam berpolitik, mulai untuk menyukai politik. Even emang sesekali memang ada kekecewaan di dalam, ya aku pribadi juga seperti itu. Jadi balik lagi, pokoknya aku minta untuk Gen Z dan milenial terus berkarya, jangan pernah berhenti, karena sekecil apapun gebrakan kita itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dulunya juga aku bukan apa-apa kok, tapi sekarang alhamdulillah cepet. Kesan-kesannya, maksudnya kalau kita ngomongin kesan ada 2 nih, antara kesan baik. Kesan baiknya ya alhamdulillah, saya juga dikenal sama orang, sampai dikenalnya emak saya jadi star syndrome. Anaknya masuk YouTube nih gitu. Enggak, sebenarnya nambah wawasan kita aja sih dalam berpolitik. Jadi gimana caranya kita mengkritik kebijakan-kebijakan, tentunya lewat jalur politik, lewat jalur komedi, lewat jalur komedi. Dan untuk perkembangan komedi di diri saya sendiri sih semakin update aja gitu. Jadi wah, ini politik seru nih kayaknya untuk di komedi ini, kayak gitu. Kalau untuk kesan ya dibilang nggak enaknya, banyak teman-teman yang awam gitu, lu tahu apa sih soal politik, pakai ngomongin politik. Nah lu tahu apa lu soal gue pakai ngomongin gue gitu kan, maksudnya dinilai so tau lah. Nah dari so tau itu akhirnya saya belajar untuk menjadi tahu tentang politik ini. Begitu kira-kira. Oh kira-kira. Tantangannya sih ya tergantung siapa pembuat kebijakannya ya. Maksudnya dari pemerintah pusat misalkan bikin kebijakan yang sekarang lagi hot banget kan tentang 12% nih. Wah itu tantangannya. Ini kira-kira kalau gue bikin komedi seperti ini dampaknya apa nih kira-kira nih. Maksudnya bisa naker lah komedinya dari situ juga. Tadi apa ada pertanyaannya saya lupa, banyak pikiran saya ini. Iya tantangannya ya gitu aja.
kecemplung itu waktu zaman Ahok ya, zaman Ahok. Dan itu gue masih SMP atau SMK gitu. Karena gue kesel banget dapat orang yang jujur, yang terbuka lah kasarannya, dalam artian transparan program-programnya. Habis itu dia dipenjara. Nah, gimana caranya gue harus bisa membela orang baik itu. Makanya dari situlah akhirnya gue terjun ke dunia politik. Dan sampai sekarang gue mengkritisi apapun yang pemerintah ini seenggaknya, atau oknum pemerintah yang orang ini tuh sebenarnya bener. Kenapa harus digitukan lah kasarannya kayak gitu. Makanya gue sekarang berani tampil, berani menjadi seorang influencer atau opini maker, bahwasannya kita sebagai rakyat nggak boleh jadi silent majority. Kita sebagai rakyat juga harus bisa bersuara untuk membuat orang-orang yang silent majority itu ikut bergerak, ikut menyuarakan apa yang sebenarnya ini nggak boleh gitu. Apalagi sekarang apalagi sekarang ini program-program pemerintah yang PPN 12% itu banyak yang nggak setuju. Nah, kita juga sebagai opini maker atau influencer politik, kita harus bisa menyuarakan itu. Menurut gue gitu sih. Awal tuh gue pernah takut banget, gue di backup siapa ya, gue nanti gini siapa ya. Tapi berjalannya waktu, gue sadar bahwa yang benar itu, orang benar itu pasti banyak yang bela. Jadi sekarang udah nggak takut lagi. Kenapa gue harus menyuarakan kebenaran? Karena dari situ kita harus bisa belajar bahwa kebenaran itu harus disuarakan, kebenaran itu nggak bisa ditutup-tutupin. Ya banyak orang di luar sana yang takut menyuarakan itu karena takut dibully atau takut apa. Tapi menurut gue itulah silent majority yang harus kita rangkul, yang harus benar-benar kita buat. Ayo kita bareng-bareng menyuarakan kebenaran, ini hak rakyat, bukan hak pejabat gitu. Sebenarnya ini datang dari kekhawatiran ya, karena kalau kita peduli dengan negara kita, tentunya kita pengen tahu apa sih yang terjadi, apa yang sedang happening di sekitar kita. Dari itulah akhirnya tertarik nih, kita coba bahas deh masalah isu, mulai dari kebijakan, mulai dari undang-undang yang dibuat dan segala macam. Persiapannya banyak ya, dari mulai researchnya dulu, mulai dari takut juga nih, takut ada misleading, takut infonya juga nggak terpercaya, takut juga nanti gimana respon dari teman-teman juga, karena banyak banget yang pandangan politiknya atau fatsun politiknya tuh juga kita berbeda. Tapi ya balik lagi, we do it anyway. Yang pertama, kamu harus temuin teman-teman yang sesuai sama kamu juga. Maksudnya dalam arti bertemanlah dengan siapapun. Kalau mereka sudah sama-sama kamu akan lebih mudah bersuara. Dan dari situ kita mulai punya keberanian lebih vokal. Tentunya nanti juga akan ada yang mengarahkan, yaitu lingkungan kamu juga. Punya. Itu lebih ke arah kayak misalkan habis bikin konten dan lain-lain, itu kadang suka dipotong-potong sama orang. Nah itu kadang gue suka mikir, ini narasinya ada yang bener, ada yang salah apa enggak, atau bisa dikaitin ke hukum dan lain-lain. Itu kadang suka parno sendiri sih. Itu sebenarnya berani dan nggak berani beda tipis sih sebenarnya, lebih ke nekat. Jadi maksudnya kalau misalkan ngandelin dari kan kayak ada video, temen ngasih video, nah terus di posting, itu kayaknya kurang sesuai dengan gua gitu. Jadi ini kok mereka bikin videonya seperti ini, terus mereka bikin narasi kok seperti ini. Nah karena itu akhirnya nekat. Ya udah, nekat aja terus gitu, dan sampai sekarang seperti itu. Kalau misalkan untuk yang anak-anak muda di luar, itu sebenarnya politik itu adalah bagian dari kehidupan kita. Gimana pun ceritanya ataupun kejadian politik seperti apapun, itu pasti akan berdampak ke kita. Kalau misalkan kayak kita nggak mau milih nih, atau bukan, misalkan kita milih golput.
Nah, ternyata kita dapat pemimpin yang nggak beres, atau misalkan kita dapat seorang tokoh apa yang nggak beres lagi itu. Ntar dia bikin kebijakan. Nah, kebijakannya dia, kalau misalkan dia ternyata bilangnya, oke, PPN ntar naik lah, oke ini naik, harga kuota lu juga naik, kuota internet lu naik, terus lu order ojol, itu semua naik. Terus lu ngebeli makanan di GoFood, itu semua naik. Nah, itu adalah efek dari politik atau keputusan politik. Jadi kalau misalkan dibilang anak-anak muda itu malas untuk berpolitik, salah. Karena ntar imbasnya ke mereka juga. Jadi gue lebih menyarankan melek politik dan mulai memahami politik. Jangan terlalu apatis, karena ntar yang kena imbasnya ya lu semua.